إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون كما قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jumat Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, mengetahui bahwasanya esensi utama ibadah kita yang paling besar, paling tinggi derajatnya yaitu adalah tauhid. Tauhid adalah unsur utama ibadah seorang hamba apabila dia ingin ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia ingin bertemu Rabbnya dalam keadaan yang bahagia, maka tentunya hendaknya dia beramal salih. Selain beramal salih, dia harus bertauhid dengan benar. Tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Kita semua paham bahwasanya tauhid adalah unsur utama dalam ibadah kita. Akan tapi apakah unsur tauhid ini senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah tauhid itu hanya ada di lisan kita, hanya keluar ketika kita berada di majelis ilmu, hanya keluar ketika kita berada di masjid, hanya keluar ketika kita berada di masjid untuk beribadah, sementara muamalah sehari-hari mungkin tauhid kita lupakan? Maka tentunya pelajaran tauhid ini harus kita pelajari dengan benar. Dan pendidikan tauhid terbaik adalah pendidikan tauhid yang mana diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah panutan qudwah hasanah umat ini. Sebagaimana Allah SWT memberikan tazkiyah kepada beliau alaihissalatu wassalam dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada qudwah hasanah, teladan terbaik bagi umat ini, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Maka tentunya ayat ini menjadi tazkiyah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kehidupan terbaik yang perlu kita contoh bagaimana beliau bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari bersama tauhid. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tauhid. Pendidikan yang pertama dalam tauhid, hendaknya orang yang bertauhid tidak serta-merta menerima apa yang disampaikan oleh seorang sebelumnya, menerima serta-merta apa-apa yang disampaikan oleh ayahnya atau nenek moyangnya, atau mengamalkan apa yang diamalkan oleh nenek moyangnya sebelumnya. Orang yang bertauhid hendaknya dia menggunakan akal pikirannya, nalarnya yang sehat untuk berpikir, memahami bagaimana konsep ketuhanan yang benar. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan kaum yang beribadah dengan bintang, beliau menyampaikan kepada kaum tersebut, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin.
Dia mengatakan kepada kaum tersebut, inilah Rabb. Akan tapi bintang tidak mungkin terus-menerus ada. Bintang akan hilang, dan ketika hilang Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, aku tidak suka sesuatu yang hilang. Tidak mungkin Tuhan itu hilang. Bagaimana mungkin Tuhan itu hilang sementara kita butuh Tuhan, baik itu siang maupun malam. Datang bulan, yang mana bulan lebih besar wujudnya yang bisa kita lihat daripada bintang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi. Ini Rabb juga ini, seperti ini. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Akan tapi bulan juga tidak terus-menerus ada. Ketika siang muncul, bulan itu hilang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, jika engkau tidak memberikan petunjuk kepadaku, aku pasti akan menjadi orang-orang yang tersesat. Datang matahari di siang hari, yang itu lebih besar daripada bintang dan bulan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar. Ini lebih besar, lebih terang daripada matahari dan juga bintang. Berarti inilah Rabb. Beliau katakan kepada kaum-kaum yang menyembah matahari. Akan tapi matahari juga tidak terus-menerus ada. Ketika malam muncul, matahari itu juga hilang. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka, bagaimana mungkin ada Tuhan, sesembahan yang kita sandarkan kehidupan kita, kemudian dia bisa hilang. Dengan orang-orang yang menyembah matahari, berarti dia tidak bisa meminta pertolongan kepada Tuhannya ketika datang malam hari. Begitu pula orang-orang menyembah bulan maupun bintang, berarti dia tidak bisa meminta pertolongan kepada bulan dan bintang ketika datang siang hari. Itulah yang beliau ajarkan kepada umat-umat yang menyembah bulan, bintang dan juga matahari. Datang Nabi Ibrahim kepada umat-umat yang menyembah berhala. Beliau hancurkan berhala-berhala tersebut. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Beliau hancurkan semua berhala dan beliau sisakan satu yang paling besar. Beliau ajarkan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Ketika mereka menanyakan kepada Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kamu yang melakukan ini semua ya wahai Ibrahim. Kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini semua wahai Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada berhala yang paling besar. Kalau memang berhala itu bisa berbicara, kalau memang berhala itu bisa membela diri, tanyakan kepada dia. Apa yang terjadi? Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka hanya bisa menjawab, kamu tahu bahwasanya berhala ini tidak bisa berbicara, bagaimana kami bisa menanyakan? Maka Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan kalian manfaat atau menghindarkan kalian dari madarat? Sungguh celaka kalian. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat? Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berfikir? Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin memahami tauhid yang benar, kita harus belajar, kita harus observasi, kita harus meneliti, kita harus menggunakan akal pikiran kita. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan, kana Ibrahim alaihissalam yastakhdimu aqlahu li ma'rifati rabbih. Nabi Ibrahim dulu ketika ingin mengenal Rabbnya, beliau gunakan akal pikirannya yang sehat. Itulah yang harus digunakan oleh seorang mukmin, gunakan akal pikirannya yang sehat. Dan inilah esensi utama yang Allah turunkan pada ayat pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Bacalah di sini tidak hanya membaca, wahai jamaah. Bacalah tidak hanya membaca yang tidak ada pemahaman, akan tapi bacalah di sini ada pesan tersirat yang Allah inginkan, yaitu apa? La'allakum ta'qilun, la'allakum tafhamun, agar kalian paham, agar kalian berfikir. Itulah yang Allah inginkan. Maka sejatinya kita sebagai orang bertauhid tidak boleh berhenti untuk berfikir, tidak boleh berhenti untuk belajar. Ketika kita ingin memahami tauhid dengan benar, mengamalkan tauhid dengan benar, maka kita wajib terus-menerus belajar, wajib terus-menerus berfikir dan meneliti. Pelajaran yang kedua yang Nabi Ibrahim alaihissalam ajarkan kepada kita tentang tauhid dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan muamalah sehari-hari, beliau ajarkan kepada kita prinsip orang yang bertauhid tidak boleh goyah. Prinsip orang yang bertauhid harus tetap kuat bagaimanapun keadaannya. Ujian apapun yang harus diterima, maka tetap harus berpegang teguh dengan tauhid. Apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim ketika mendakwakan tauhid? Beliau mendapatkan tantangan besar dari keluarganya sendiri, bahkan dari ayahnya sendiri. Bahkan ayahnya sendiri mengatakan, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak mau berhenti dari dakwah tauhid, aku akan rajam kamu sampai mati. Biarkanlah aku tinggalkan aku sendiri.
Bayangkan ini terjadi pada Nabi Ibrahim yang beliau ingin mendakwahkan tauhid kepada ayahnya, akan tapi ayahnya menolak mentah-mentah, bahkan mengancamnya akan dibunuh. Ujian yang besar, tapi Nabi Ibrahim tidak gentar. Inni bari'um mimma tusyrikun. Beliau jawab, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Bahkan beliau menjawab perkataan ayahnya dengan jawaban yang begitu lembut. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan minta ampun kepada Rabbku. Keselamatan untukmu wahai abi. Aku akan minta ampun untukmu kepada Rabbku, karena sungguhnya Rabbku itu amat belas kasih kepadaku. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau tidak serta-merta kemudian melepaskan pemahaman tersebut, melepaskan prinsip tersebut. Ini yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin. Ketika dia berpegang teguh dengan tauhid, jangan sampai dia takut dengan orang-orang, jangan sampai dia takut dengan manusia. Ketika dia sudah memiliki prinsip yang kuat, pemahaman yang benar, pegang terus itu. Jangan sampai dilepaskan. Jangan sampai hanya sekedar rupiah kemudian kita lepaskan tauhid, kita lepaskan pemahaman tauhid tersebut. Bayangkan bagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Beliau diusir oleh ayahnya, bahkan diancam akan dibunuh, tapi beliau tetap berpegang teguh dengan tauhid. Bahkan beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hanya memalingkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dan aku sekali-kali bukan orang yang musyrik. Inilah kalimat yang sering kita baca wahai para jamaah. Inilah kalimat yang Allah jamin akan terus kekal sampai hari kiamat. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Melalui perantara siapa? Melalui perantara kuatnya, kokohnya prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus memegang tauhid. Maka bagi kita semua, ketika kita sudah berada di atas jalan yang benar, jangan sampai kita berlepas diri dari jalan tersebut. Kokohkanlah terus prinsip kita. Kemudian pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengajarkan tauhid kepada umatnya dan kepada kita semua, orang yang berpegang teguh dengan tauhid itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya ujian. Ujian pasti akan terus mendatangi orang-orang yang beriman. Allah sampaikan dalam surah Al-Ankabut, manusia itu berpikir mereka itu akan dibiarkan saja ketika mereka mengatakan saya telah beriman, kemudian mereka tidak diuji. Maka ujian bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid, ujian bagi orang-orang yang memegang teguh prinsip ketuhanan yang benar, itu pasti akan terus datang silih berganti. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita, qad ja'alallahu akmalal mu'minina imanan a'dhamuhum bala'an. Sungguh Allah telah menjadikan kesempurnaan iman bagi orang-orang yang beriman, yaitu ketika ujian itu datang terus menerus, ketika ujian itu besar terus menerus menghampirinya. Itu adalah sunnatullah. Maka orang yang bertauhid, dia perlu mengamalkan yang namanya kesabaran. Kesabaran yang tidak ada batas. Akan tapi perlu diingat wahai para jamaah, Allah SWT berikan ganjaran yang terbaik tentunya bagi orang-orang yang sabar. Bahkan Allah sampaikan di dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar, maka tidak ada batasannya baginya. Dan bahkan Allah SWT menyampaikan di dalam surah Ar-Ra'du, bagaimana para malaikat ketika menyambut ahlu surga, mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran yang kalian telah lakukan di dunia. Malaikat tidak menyalami orang-orang yang masuk surga dengan kalimat salamun alaikum bima salaitum, salamun alaikum bima sumtum, salamun alaikum bima saddaqtum. Malaikat tidak menyalami kita orang-orang yang masuk surga itu dengan selamat kalian atas salat yang kalian lakukan, selamat kalian atas puasa yang kalian lakukan, selamat kalian atas sedekah yang kalian lakukan. Akan tapi malaikat menyalami kita dengan selamat atas kesabaran yang kalian lakukan. Kenapa? Karena orang yang berpegang teguh dengan prinsip tauhid yang benar itu harus menjalani kesabaran yang tidak ada batasannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Jamaah salatul Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga pelajaran yang tadi bisa kita sampaikan, yang bisa kita dengarkan dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita bisa mengambil kesimpulan, orang yang ingin berpegang teguh di jalan tauhid yang benar, orang yang ingin mendapatkan pahala tauhid setelah nanti dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala, orang yang mana mendapatkan ganjaran tauhid sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Kahfi, itu tidak lepas dari tiga perkara, yaitu yang pertama, hendaknya dia harus mengoptimalisasi kemampuan berpikir yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Karunia akal pikiran yang Allah kasih, kita harus pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita harus gunakan untuk memahami siapa Rabb kita. Kita harus gunakan untuk mengenali siapa Rabb kita. Jangan sampai kita hanya serta-merta menerima apa yang disampaikan ustadz, hanya serta-merta menerima apa yang disampaikan ayah dan orang tua kita sebelumnya. Tapi kita sebagai orang beriman yang dikarunikan Allah SWT akal, kita harus gunakan akal kita dengan maksimal. Yang kedua, orang yang berpegang teguh dengan tauhid, maka dia juga harus tetap mempertahankan tauhid bagaimanapun badai datang menerjang kita. Jangan sampai hanya karena masalah dunia yang sepele kemudian kita lepaskan tauhid tersebut. Dan yang ketiga, yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita, orang yang bertauhid hendaknya dia memiliki potensi kesabaran yang besar. Jangan sampai kesabaran itu hilang, karena kesabaran tentunya adalah menjadi modal utama ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita semua orang-orang yang bisa berpegang teguh di atas tauhid, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajati ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la mubtalan illa afaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir lahumma a'da'aka wa a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Ghazzah. Allahumma ansurhum wa at'im ja'i'ahum. Allahumma taqabbal minhum ash-shuhada. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi jarhahum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi ta'ala akbar. Aqimus salah.